Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Nona Tata. Di video kali ini kita akan membuat olahan unik dari ubi jalar dan juga coklatos. Penasaran ini dibuat apa? Ini bisa dijadikan ide bisnis seribuan atau ide usaha rumahan, atau bisa juga loh kalian jual di Instagram atau online. Sebelum nonton, pastikan kalian udah subscribe channel YouTube Dapur Nona Tata supaya terus berkembang ya ke depannya. Jangan lupa juga kalian aktifkan lonceng notifikasinya biar setiap kali kami mengupload video baru, kalian gak akan ketinggalan. Nah, langsung aja kita mulai ke step pembuatannya. Bahan-bahan utama yang kita gunakan yaitu ubi. Di sini saya menggunakan 2 buah ubi jalar yang warnanya kuning keorenan ya. Kalian bisa menggunakan singkong ubi. Ubinya itu bebas saja mau warna apa, bisa ubi ungu, ubi kuning, ubi merah, atau ubi apapun yang kalian punya. Kebetulan saya cuma punya ini beratnya itu sekitar 200 gram ya totalnya. 2 buah ukuran kecil aja, nggak terlalu besar. Kalau kalian mau buat dalam ukuran besar silahkan aja, juga boleh. Nah, sebelumnya saya akan cuci bersih terlebih dahulu ya ubinya. Nah, ini ubinya udah saya cuci bersih. Kemudian sekarang kita akan kupas ubinya. Kita kupas sampai kulitnya semua bersih ya. Nah, ubi yang saya gunakan warnanya seperti ini. Kita kupas deh sampai habis. Nah, buat kalian yang mau kukus baru kalian kupas juga boleh, terserah yang mana menurut kalian gampang aja. Nah, udah saya kupas ya, dan udah saya cuci bersih juga. Sekarang tinggal kita potong-potong aja supaya lebih gampang nanti. Nah, teman-teman, kita potong menggunakan pisau. Kalian bebas menggunakan pisau apa ya. Kebetulan pisau saya sedang tidak tajam, jadi saya pakai pisau yang agak besar. Mohon maaf ya teman-teman. Kita potong deh sesuai selera. Potong kira-kira seperti ini. Usahakan tangan kita udah dicuci bersih ya sebelumnya. Lakukan sampai habis. Nah, ini semua 2 buah ubinya udah saya potong seperti ini. Kemudian kita siapkan wadah tahan panas seperti ini ya. Kita masukin semuanya. Kemudian akan kita kukus. Kalau kalian lebih memilih untuk merebusnya juga boleh, tapi saya lebih menyarankan supaya nggak terlalu banyak airnya, kita kukus saja ya, supaya pati dari ubinya ini nggak hilang. Sebelumnya kita panaskan terlebih dahulu kukusan dengan api sedang. Setelah air kukusan sudah mendidih dan udah mulai berasap, kita masukin ya. Kemudian kita kukus selama lebih kurang 10-15 menit sampai empuk. Setelah 10-15 menit kita matikan api kompor. Kemudian kita cek ya ubinya udah mateng atau belum. Kita langsung angkat aja. Nah, cara untuk ceknya kita bisa menggunakan garpu. Kalau udah bisa ketusuk seperti ini, artinya sudah matang. Oke teman-teman, setelah kita angkat, kita akan siapkan garpu. Dalam keadaan panas-panas akan kita lumatkan ya. Kalian juga bisa menggunakan blender kalau mau. Lumatkan aja sampai tekstur yang kalian inginkan. Bisa juga kalian lumatkan menggunakan tangan yang bersih. Nah, ini setelah 2-3 menit kita haluskan, udah gampang banget ya. Bisa dilihat teman-teman, kalau kita kukus dia nggak terlalu berair ya. Ketimbang kalau kita rebus. Kalau kita rebus otomatis airnya pun akan masuk ke ubinya. Nah, kalau udah sesuai yang kita mau teksturnya, kita masukkan 1 saset SKM yang warna putih seperti ini, bebas mau merek apa, setara dengan 4 sendok makan atau 40 gram. Nah, kalau kalian nggak mau pakai SKM, bisa diganti ya dengan gula pasir. Kalau gula pasir, kalian memerlukan 5 sendok makan. Nah, apalagi kalau kalian menggunakan ubi ungu. Ubi ungu biasanya sedikit lebih hambar.
jadi bisa lebih banyak lagi. Jadi disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya. Kalau udah kita masukin, kemudian kita aduk sampai rata susu kental manisnya. Ini nggak perlu kita tambahkan air sedikit pun, cukup kita aduk sampai rata aja ya. Saya tukar mengaduknya menggunakan spatula saja. Aduk lipat atau aduk balik supaya lebih gampang. Bisa lihat ya, teksturnya ini nggak basah tapi lumayan kering, jadi bagus banget. Semakin kering biasanya semakin lebih bagus hasilnya. Uleni sampai seperti ini. Nah teman-teman, selanjutnya karena ini teksturnya belum terlalu bagus untuk dibentuk, kita akan tambahkan 5 sendok makan tepung terigu. Takaran per sendoknya adalah seperti ini ya, nggak terlalu munjung, nggak terlalu peres. Totalnya 50 gram. Jadi per sendoknya adalah 10 gram. Nah karena kan setiap ubi itu berbeda-beda kandungan air di dalamnya, jadi kalian bisa sedikit demi sedikit dulu. Jadi nanti kalau misalnya kurang bisa ditambah, bisa juga 70 gram jadinya atau 100 gram, atau bahkan bisa lebih kurang. Kita aduk aja sampai padat dan udah bisa kita bentuk. Saya lanjut ulun menggunakan sarung tangan plastik saja supaya lebih gampang dan supaya kita lebih tahu teksturnya udah pas atau belum. Kalau udah sampai seperti ini berarti udah siap. Bisa lihat gak lengket, udah bisa dibentuk. Kita sisihkan dulu. Kemudian bahan selanjutnya adalah coklatos yang tadi. Coklatosnya bebas mau rasa apa aja ya. Di sini saya pakai 2 jenis, yang hitam dan coklat. Ini usahakan udah dibekukan terlebih dahulu di dalam freezer atau kulkas, biar dia kalau udah padat bisa kita patah-patahkan ya. Nah kita patahkan kurang lebih seperti ini, biar nggak terlalu panjang. Lakukan hal yang sama sampai habis. Nah ini udah saya potong-potong semuanya dan udah saya patahkan ya. Kemudian kita ambil sedikit aja adonan ubinya. Nah ini modalnya tuh luar biasa kecil banget teman-teman. Ubinya sendiri aja baru 1000-an atau 2000-an. Sedangkan coklatosnya mungkin 250 per setengah batang seperti itu. Jadi total coklatos yang saya pakai 5 buah 2500 jadinya ya. Dan 1 saset susu kental manis 1500, jadi udah 4000 ditambah tepung terigu 500, 4,5, dan ini deh ubinya 2000, 6,5. Bisa menghasilkan banyak banget nanti. Tergantung kalian, kalau misalnya coklatosnya mau dibagi 4 juga bisa kok. Kita masukin seperti ini, kemudian kita balutkan deh. Harga jualnya tergantung. Nah teman-teman ini udah jadi ya. Jadi satu buahnya itu kalian bisa jual 2000 sampai 3000-an. Untung banget. Kalau mau jual 1000-an tinggal dibagi 4 aja coklatosnya. Oke langsung aja. Ini bisa kalian goreng langsung ya, atau bisa kalian balutkan dengan tepung roti. Selanjutnya tinggal kita goreng aja di minyak yang udah kita panaskan sebelumnya. Jangan lupa dibolak-balik ya nanti. Tapi dibolak-baliknya jangan terlalu sering supaya nggak terlalu berminyak. Nah ini bakal jadi cemilan yang unik banget, belum ada yang jual dan pastinya enak banget. Nah kalau udah kecoklatan kayak gini tinggal dibalik-balik aja ya. Kita goreng deh sampai matang ubinya. Sebenarnya sih udah matang semua karena ubinya sendiri udah kita kukus. Tinggal kita padetin aja atau kita crispy-kan saja. Nah kalau udah matang tinggal kita tiriskan dan angkat.
Nah teman-teman, ini dia hasilnya. Setelah udah siap kita goreng, tinggal kita tata aja. Kalau kalian punya kemasan yang lebih unik, silahkan masukin ke kemasannya yang lebih unik, biar lebih banyak peminatnya ya. Sekarang akan coba saya belah dengan tangan yang udah saya cuci bersih. Ini masih hangat banget teman-teman. Kita belah ya. Wih, legit banget. Coklatosnya pun jadi lembut banget. Langsung aja ya kita cobain. Enak banget, legit dari ubinya, nggak terlalu manis dari ubinya, coklatosnya pun udah manis, jadinya enak banget. Oke, terima kasih ya sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.